Para pasis HTT 2, kita mulai lagi membahas pada hari ini mesin penggerak utama yang digerakkan oleh turbin gas. Nah, pada pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-11 atau pertemuan akhir dari pembelajaran kita untuk turbin gas. Nah, kita akan membahas dari tema kita adalah metode pendinginan sudu turbin pada kapal, yaitu turbine blade cooling methods of ships. Bidang studi HTT 2. Introduction. Peran turbin gas kapal, tantangan suhu tinggi pada sudu turbin, sehingga pentingnya pendinginan sudu turbin. Kita lihat ke pembakaran, baik pembakaran maupun sudu turbin didinginkan oleh udara maupun air, ya. Jadi bisa didinginkan oleh udara maupun air. Komponen utama turbin aksial, kita lihat ya. Jadi komponennya ini turbin aksial, ya, yang digunakan di kapal. Jadi cukup panjang dari kompresornya hingga ke ruangan bakar dan menggerakkan turbin. Nah, ini adalah komponen utama turbin aksial, yaitu kompresor, ya, yang panjang, ya, cukup panjang, ya, beberapa tingkat. Kalau kita lihat sini ya, 10 tingkat lebih, ya, untuk menghasilkan tekanan yang tinggi. Nah, proses pembakarannya, ya, dari kompresor, kemudian udara bertekanan dialirkan masuk ke ruang pembakaran. Di ruang pembakaran terjadi pembakaran, campuran minyak dan udara, terus dibakar menggunakan spark plug dan menghasilkan gas panas untuk menggerakkan turbin, sudu turbin, dan akhirnya memutar poros balik-balik. Jadi gas turbin on ship, fungsi utama propulsion, ya, dan power generator. Propulsion itu adalah penggerak atau mesin, ya, penggerak propeller. Siklus Brayton, singkat posisi turbin dalam sistem. Siklus Brayton lah yang banyak digunakan di kapal. Untuk seperti pembahasan kita sebelumnya. Nah, contoh perhitungan siklus Brayton turbin gas, jadi nanti ada perbandingan bahan bakar dan udara. Situ ada suhu, daya, dan tekanan, ya. Daya dan tekanan untuk menghitung. Nah, turbine blade function mengubah energi gas panas menjadi kinerja mekanik. Materialnya terbuat dari super alloy, ya, jadi sangat tahan, ya, terhadap panas maupun tekanan.
rentan terhadap suhu ekstrim. Tapi dia juga kalau suhunya berubah-ubah dia akan rentan. Kita lihat di situ dari gambar. Need for cooling. Suhu gas buang itu bisa mencapai 1.500 derajat Celcius ya, pada saat pembakaran ya. Nah, batas material 1.000 derajat Celcius. Nah, sehingga perlu didinginkan. Ya, jadi nggak sampai 1.500 terus menerus ya. Jadi ada sistem pendingin yang mendinginkan ya, baik tadi pendingin udara maupun pendingin air di sekeliling dari statornya ya, di statornya itu yang diperlengkapi sistem pendingin. Jadi nanti airnya nanti didinginkan dulu, kemudian baru dialirkan. Jadi kita lihat dari siklus itu, airnya jadi didinginkan dulu, kemudian nanti setelah itu baru dialirkan ya, untuk mendinginkan turbin ya, pembakaran dan ruang bakar dan ruangan turbin ya. Cooling objektif, jadi menurunkan temperatur sudu, mencegah deformasi material, memperpanjang turbin. Jadi memang dari sistem ini memang ya ada sistem pendingin yang digunakan. Cooling medium, ya, udara atau air cooling, ini bisa udara, pendingin internal dan eksternal, pendinginan film atau film cooling, ya. Jadi lapisan ya, jadi semacam lapisan film ya, untuk mendinginkan. Internal cooling atau overview, udara dialirkan melalui kanal dalam sudu, menyerap panas secara konveksi, cocok untuk bagian sudu yang tebal. Convection cooling, prinsip pertukaran panas langsung, saluran udara dalam sudu, efisiensi sedang, umum digunakan. Hypengement cooling, jet udara diarahkan ke permukaan bagian dalam sudu, efisiensi tinggi pada daerah panas lokal, digunakan untuk leading eject. Film cooling atau overview, lapisan tipis udara sejuk menyelimuti permukaan luar sudu, melindungi dari gas panas utama, efisiensi dan banyak digunakan. Film cooling mechanism, saya ulangi, film cooling mechanism, lubang kecil pada permukaan sudu, udara keluar dan membentuk film proteksi, mengurangi panas kompetik. Transpiration cooling, udara merembes melalui dinding berpori-pori, distribusi pendingin merata, biaya tinggi, jarang digunakan di kapal. Combined cooling method, kombinasi konveksi dengan film, optimasi performa pendinginan, contoh pada turbin generasi modern. Cooling air source, udara blade dari kompresor, penurunan efisiensi karena penggunaan udara, perlu optimalisasi balance. Material dan coating, superalloy atau nikel dengan
Baik. Terminal Berry Kuting atau TBC menambah aktivitas pendinginan. Challenges on ship, ruangan terbatas, kualitas udara laut dapat menyebabkan korupsi karena kadar garam, efisiensi bahan bakar. Maintenance consideration, pemeriksaan erosi dan korosi suhu, deteksi kebocoran saluran pendingin, interval infeksi rutin. Future trends, advanced ceramic, nano coating, optimal penggunaan udara pendingin. Jadi, untuk kedepannya. Conclusion, cooling method vital for turbine life and performance. Film and convection most widely used. Teknologi berkembang untuk efisiensi kapal. Terima kasih para pasis ATT2 yang telah mengikuti bersama-sama dari paparan kita pertemuan ke-11, pertemuan terakhir untuk turbin gas, yaitu metode pendinginan suhu turbin pada kapal. Sampai berjumpa pada kesempatan yang lain. Selamat berlayar.